Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah menarik, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Nama beliau adalah Abdullah, dan beliau seorang sahabat yang tunanetra. Namun demikian, beliau terkenal sebagai seorang yang gigih keimanan dan keislamannya serta lurus jalan hidupnya. Nah, sebagai seorang sahabat yang tunanetra, tentu sahabat Ibnu Ummi Maktum ini memiliki ketergantungan kepada bantuan orang lain dalam banyak hal, termasuk salat jamaah di masjid. Setiap hari, setiap akan salat, beliau selalu berangkat bersama seorang sahabat. Hal itu berlangsung lama, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan sahabat yang selalu menemani beliau ke masjid meninggal dunia. Setelah sang pengantar meninggal, Ibnu Ummi Maktum menemui kesulitan untuk pergi ke masjid. Ditambah lagi rumah beliau juga cukup jauh dari masjid. Maka suatu hari beliau menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah saya salat di rumah saja? Saya seorang yang buta, sulit bagi saya untuk selalu ke masjid." Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda, "Apakah engkau masih bisa mendengar suara azan?" Maksudnya, engkau memang buta, tapi apa juga tuli? Ibnu Ummi Maktum menjawab, "Sungguh saya masih sangat mendengar setiap seruan azan yang dikumandangkan, ya Rasulullah." Lalu Nabi bersabda, "Kalau begitu, datanglah untuk selalu berjamaah bersama kami di masjid." Setelah mendengar sabda Nabi SAW, Ibnu Ummi Maktum melihat ia tidak punya pilihan lain selain taat pada Rasulullah SAW. Esok subuh mendengar alunan suara Bilal, Ibnu Ummi Maktum segera berangkat ke masjid. Namun nasib malang, karena tidak mampu melihat, maka ia tersandung batu dan terjatuh hingga keningnya berdarah. Saat berusaha bangkit itulah ada seorang yang menolong dan mengantarnya ke masjid. Sang penolong yang ternyata masih muda itu juga mengantar Ibnu Ummi Maktum setelah selesai jamaah sampai ke rumahnya juga. Tidak hanya itu, ia juga bahkan berjanji esok, lusa dan seterusnya untuk mengantar dan menjemput Ibnu Ummi Maktum ke masjid hingga sepulang dari masjidnya. Sehingga pada suatu hari Ibnu Maktum bertanya, "Mengapa kau begitu baik padaku?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Kita memang harus saling menolong antar sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Ibnu Ummi Maktum bertanya, "Kalau begitu tolong beritahu aku siapa namamu wahai anak muda." Kemudian anak muda itu menjawab, "Untuk apa?" Ibnu Ummi Maktum tersenyum sambil mengatakan, "Aku akan berdoa kepada Allah agar kau selalu diberi rahmat dan lindungannya. Aku juga akan memohon kepada Rasulullah agar ia juga mendoakanmu. Sekarang katakan siapa namamu?" Kemudian pemuda itu menjawab, "Tidak usah seperti itu, tidak apa-apa. Anda tidak perlu repot-repot mendoakan dan memperdulikan saya. Nanti saat masuk waktu zuhur saya akan kembali. Sekarang saya permisi dulu." "Anak muda, kalau kau bersikeras tidak memberitahu namamu, aku bersumpah demi Allah, aku juga tak mau dan tak butuh bantuanmu," ancam Ibnu Ummi Maktum. Melihat kekerasan dan kebulatan tekad Ibnu Ummi Maktum, sang pemuda akhirnya mengalah. "Baiklah, perkenalkan, akulah yang disebut iblis." Ibnu Ummi Maktum kaget. "Jangan main-main kamu terhadap orang tua." "Aku tidak main-main atau berdusta. Aku adalah iblis. Aku yang telah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga." Ibnu Ummi Maktum terdiam sesaat, lalu bertanya, "Kalau kau memang iblis, seharusnya kau menghalangiku untuk beribadah ke masjid. Kenapa kau malah menolong dan mempermudahkan ibadahku?" Kemudian iblis menjawab, "Wahai Abdullah, sesungguhnya saat kau terjatuh tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Hambaku terjatuh untuk menujuku.
darahnya mengalir untuk menemui ridhaku. Maka saksikanlah wahai para malaikat, setiap ia terjatuh, hapuslah setengah dari dosa-dosanya dan naikkan derajatnya. Dengan sekali jatuh, Allah mengampuni setengah dosamu. Aku menolongmu sebab aku khawatir bila kau terjatuh untuk kedua kali, maka dosa-dosamu akan diampuni semuanya. Aku tidak bisa membiarkan itu. Biarlah aku membantumu dengan harapan setengah dari dosamu sudah cukup untuk menyeretmu menjadi golonganku. Dari kisah ini, apa yang bisa kita petik? Semoga dari kisah ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa ada kalanya terkadang iblis itu menghiasi perbuatan buruk seolah-olah ia adalah satu kebaikan. Ada kalanya iblis menjadikan perkara yang sunnah mengalahkan perkara yang wajib. Ada kalanya iblis membuat seseorang rajin beribadah, rajin beramal sambil menyelipkan sifat riya dalam hatinya hingga ia merasa sesoleh wali, padahal amalannya hanya akan jadi debu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.